Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Yang ketiga, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Ardita Mawaru. Yang keempat, penampilan Islami yang berdiri dari tari zapin, puisi religi, dan tausiah pendek. Yang kelima, ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Khalil Hamid SPD. Dan yang terakhir yakni penutup doa. Sebelum kita memulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Fiona Regina Putri dari kelas 8B, dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Manzilatus Syifa'ah dari kelas 7B. Kepada keduanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila ala tattahidu min dini wakila zurriyata man hamal ma'anu innahu kana abadan syakura. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ard la tufsidunna fil ardi marrataini la ta'lunna uluwan kabira. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat
dan kami menjadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah kepada Ananda Fiona dan Ananda Manzi. Selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Abdul Muiz MPD selaku Kepala Sekolah SMP Ardi Tamawaru. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghammara safwata ibadihi bila ta'ifit takhsis taulan wa amtinanan wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru SMP Ardi Tama yang terhormat, anak-anakku, siswa-siswi SMP Ardi Tama yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan di sekolah pada hari Sabtu di pagi hari ini. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Tiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan semua panitia yang mempersiapkan acara peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Dan saya juga terima kasih kepada pengurus OSIS ya, panitia dari kakak-kakak OSIS sudah ikut mempersiapkan, dan seluruh yang bertugas yang ini nanti akan melaksanakan tugasnya hingga akhir acara ini. Semoga kegiatan kita nanti akan semakin baik, panitia juga tambah bagus, dari keosisan juga tambah bagus. Bapak Ibu guru, anak-anakku yang berbahagia, kegiatan pagi ini adalah kita memperingati perjalanan Rasulullah menerima perintah sholat. Yang putra, mohon perhatiannya, saya tidak sampai 7 menit. Oke, saya tidak sampai 7 menit. Mas, yang di belakang, tema kita hari ini adalah meningkatkan kualitas
ibadah dan karakter religius di sekolah ataupun di rumah ataupun di manapun. Anak-anak sekalian, Isra Mi'raj kita memperingati apa? Rasulullah menerima perintah sholat. Oke? Saya yakin anak-anak sholatnya sudah rajin. Ya? Sudah rajin semuanya? Yang hari ini mulai Jumat kemarin jangkep sholatnya? Ya? Ono sing gurung jangkep, ono sing dereng. Ayo mulai saat ini sholatnya jangkep. Subuh, asar, maghrib, isya, terus zuhur, ya, zuhur kelewatan. Semuanya lengkap. Syukur-syukur yang putra yang dekat masjid ke masjid, yang dekat musola di musola, yang putra. Anak-anak sekalian, di samping menerima perintah sholat, Rasulullah itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Oke? Di antaranya akhlak di sekolah, anak-anak sekalian, coba diperhatikan. Akhlak yang baik, santun kepada kedua orang tua, santun kepada guru dimanapun, bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, dimanapun kita berlaku santun, mulai dari perilaku atau sikap. Semua anggota badan kita, mulai dari berpakaian dan semuanya. Ada yang tadi pagi saya menemui, mohon maaf ya, harusnya pakai sepatu, kemarin sudah diumumkan. Harusnya potongan rambutnya bagaimana, ya? Kalau berangkat sekolah sisiran yang rapi, ojo sampai mari keramas rambutnya model-model gak rapi, ya. Masih ada yang kelas 3 apa iki jenenge, alisnya dipotong. Loh, sebenarnya anak ini sudah tahu kalau itu tidak bagus, dan hatinya tahu kalau itu tidak bagus, akan tetapi masih dikerjakan. Nggih, ojo nggih. Si ono sing kelas 3 sik ngono, nggih. Sing kelas 7 ya jangan bertambah, sing wis mari iki mau wis kadung, besok jangan diulangi lagi. Nggih. Baik, anak-anak silakan ditingkatkan, mari kita tingkatkan sopan santun kita kepada sesama, kepada lingkungan dan kepada siapapun. Kemudian maksimalkan diri untuk beribadah, maksimalkan diri untuk berbuat baik, maksimal. Mas, coba nggih, coba ya, dimaksimal no. Coba, ini penting. Coba dimaksimalkan. Tidurnya ditata jam berapa? Bangunnya jam berapa? Waktu sholatnya harusnya jam berapa? Coba diikuti aturan itu, coba dimaksimal no. Wayai belajar, wayai bantu orang tua, kora-kora, bersih rumah dan seterusnya. Coba sekolah dimaksimalkan, ekstra maksimal. Sekolah maksimal. Pak, tidak ada gurunya, tetap di dalam kelas. Gurunya pindah, jangan ikut keluar, tetap di dalam. Coba maksimalkan, maksimal. Ngajine maksimal. Ndak ono males. Coba dimaksimalkan. Seminggu aja dicoba. Nanti kalau mau tidur lah enak, ya. Bantu orang tua sudah, ngaji sudah, ngafal
Al-Quran sudah, belajar sudah, sholat berjamaah aja juga lengkap. Engko lak enteng, engko lak enak apa ya sing durung tak lakoni kebaikan hari ini. Oh, ono sing keliwatan, besok ditambah lagi, besok ditambah lagi. Coba dimaksimalkan. Pak, saya belum pernah mencoba. Coba. Sholatnya maksimal. Maksimal ya cukup 5 waktu, jangan sampai nambah 6 ya. Maksimalkan. Ya. Soal khusyuk itu urusan belakang. Yang penting sholat, wae jamaah berangkat, wae ngaji berangkat, wae ngewangi orang tua berangkat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Laksanakan, memaksimalkan diri di rumah, di sekitar kita. Terima kasih. Saya akhiri. Saya mohon maaf. Selalu maksimalkan diri dalam setiap hari untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Abdul Muiz MPD selaku Kepala Sekolah SMP Ardita Mawaru. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penampilan Islami pada pagi hari ini. Untuk penampilan pertama, yakni penampilan Tari Zapin. Kepada tim tari, kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah.
Beri tepuk tangan sekali lagi kepada tim tari. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama puisi religi yang akan dibacakan oleh Ananda Ananda Alfiana Kumalasari dari kelas 9A dan Ananda Hilyatun Nadifa dari kelas 8A. Kepada kedua Ananda kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan puisi yang berjudul Cahaya di Langit Ketujuh. Malam itu sunyi, di Masjidil Haram aku terbenung. Tiba-tiba Jibril datang, memanggilku dengan senyum. Bangun, wahai Nabi, ada panggilan dari Sang Ilahi. Langkah kaki melangkah, menembus gelapnya dini hari. Wahai sang terpilih, dari bumi ke langit kau kan melayang, bersama buruk menari, menembus hijab yang terbentang. Masjidil Aqsa disapa, sholat bersama para nabi terdahulu. Keajaiban terbentang, tanda kuasanya yang tak jemu. Langit ketujuh terbuka, Sidratul Muntaha di depan mata. Bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam cahaya yang tak terhingga. Diberikan amanah sholat 5 waktu sebagai penuntun, penyejuk hati umat, penuntun setiap langkah di jalan Tuhan. Perjalananmu adalah rahmat, wahai pemimpin dunia, menunjukkan jalan terang bagi kami semua. Kini kami kembali ke bumi, membawa pesan abadi. Solat adalah cahaya, pengingat janji sejati. Isra Mi'raj, kisah agung, pengikat iman di jiwa, mengingatkan kita bahwa solat adalah anugerah, bukan duka. Dua insan bersaksi atas kebesarannya yang esa. Solat, 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 cahaya hidup selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas puisi yang sudah disampaikan oleh Ananda Alfiana Kumalasari dan Ananda Hilyatun Nadifa. Selanjutnya kita dengarkan bersama Dai Tausiah Pendek yang akan dibawakan oleh Ananda Lukas Widianto dari kelas 7B. Kepada Ananda Lukas Widianto kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Ardi Tamawaru, Bapak Abdul Muiz MPD. Yang kami hormati Ibu Yunita, Ibu Nikmah, dan Ibu Sofia selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Ardi Tamawaru. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Ardi Tamawaru serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama merenungkan salah satu peristiwa yang paling agung dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, siapa di sini tahu apa itu Isra Mi'raj? Ayo jawaban dari Mas Irul. Ayo, tahu apa enggak? Gimana Mas Irul? Tahu? Ya, betul sekali. Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa Rasulullah SAW dalam satu malam. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, menembus langit 7 untuk menghadap kepada Allah SWT. Pelajaran ini bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan keimanan dan untuk umat Islam. Hadirin sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada kaum Quraisy, banyak yang mencemooh dan menganggapnya tidak masuk akal. Namun orang-orang yang beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkannya tanpa ragu. Dan disinilah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq, yang artinya orang-orang yang membenarkan. Pelajaran penting bagi kita adalah keimanan sejati tidak termasuk logika semata, melainkan pada kekuasaan Allah SWT. Jamaah Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj memiliki makna yang sangat istimewa. Di dalamnya terdapat perintah salat 5 waktu. Salat adalah ibadah yang diperintahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Slow. Tanpa perantara malaikat. Salat bukanlah beban, melainkan hadiah dan kebutuhan bagi orang yang beriman. Salat adalah sarana kita untuk berkomunikasi kepada Allah, meminta ampun dan memohon pertolongannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin sekalian, di era modern ini banyak yang lalai terhadap sholat. Kesibukan dunia, media sosial, dan urusan lainnya sering membuat kita menunda bahkan meninggalkan sholat. Padahal sholat adalah cerminan keimanan kita. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah mengingatkan kita agar, ayo, siapa di sini yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo.
Oke, good job. Yang pertama, menjaga sholat tepat waktu. Yang kedua, menjaga kualitas sholat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Yang ketiga, menjadikan sholat sebagai sumber ketenangan hidup. Marilah kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini sebagai momentum untuk memperkuat iman dan memperbaiki sholat kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat dan istiqomah dalam keadaan baik. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ceramah singkat dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Pergi jalan-jalan bersama ayah sambil bajarum, jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Holil Hamid SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Cek 1 2 3. Mohon izin Bapak Ibu guru saya duduk di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing guri ana sing durung jawab salamnya Pak Hamid. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak genepno siji maneh ya. Ben kabeh iki mendapatkan rahmatnya Gusti Allah, melbu swarga kabeh. Semuanya harus menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para asatid, sesepuh bini sepuh Desa Tambak Sumur, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Arditama, yang saya hormati Bapak Ibu karyawan SMP Arditama dan semua murid Arditama yang saya cintai.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, menengah ya rek? Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Anak-anak, ini harusnya yang menyampaikan Mauidhoh Hasanah ini guru PAI. Pak Ahmed ini ngajar bahasa Inggris. Oh, ini bahasa Inggris wae. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Loh, lanjut apa gak? Loh, Pak Amit kan ngajar bahasa Inggris. Ini harusnya yang menyampaikan Bu Sofia, guru PAI-nya. Ngoten nggih? Oh, boten. Baik. Anak-anak, begini ya. Dalam peringatan Isra Mi'raj ini, nanti sebelum Pak Hamid menyampaikan, saya mohon izin Bapak Ibu guru nggih. Saya sudah menyiapkan beberapa amplop untuk kalian. Nanti akan saya siapkan kuis. Bagi yang bisa menjawab kuis saya yang berkaitan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Pak Hamid nanti tidak menyampaikan panjang lebar. Tadi disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Alama Lukas. Ya, tadi kan sudah disampaikan sama teman kalian, Asy-Syaikh Al-Alama Al-Lukas, kelas 7B. Ya. Anak-anak, ada beberapa poin yang saya sampaikan di sini nanti. Kalian dengarkan, nanti ketika kuis kalian bisa menjawab. Saya siapkan beberapa amplop. Saya tak intipe dhisik. Warnanya apa? Abang apa hijau apa kuning? Gak ketok. Oh, nak teko kono gak ketok, nak teko kene ketok. Warnanya ki abang. Wah. Loh, gak percaya maju. Dan Zidan maju kene, maju. Ya maju kok kene, maju tok gak wani. Kene maju. Delok kene sampingnya Pak Hamid. Warnanya apa? Abang. Abang. Pinter iki nak delok dhuwit warnane abang mripate. Allahumma sholli ala Muhammad. Poin yang pertama yang ingin Pak Hamid sampaikan dalam peringatan ini, yang pertama adalah kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita wajib mempercayai adanya Isra Mi'raj. Meskipun itu hanya satu malam, padahal jarak antara Makkah sampai Palestina, kalau kalian buka di Google, ya, Google Map, itu jaraknya kira-kira 1.500 km melewati negara Yordania. Itu jauh, nak. Belum lagi perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina naik ke atas langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau dilogikakan tidak masuk akal. Tapi bagi Allah semuanya itu sangat mudah. Saya analogikan seperti ini. Rungokkan. Anak-anak tahu semut?
Sopo sing pernah dicokot semut? Nah, lek pernah dicokot semut berarti kalian manis. Ya, orangnya manis ya. Pak, aku gak tahu dicokot semut. Yo, para nono semut kok kon nyokot ben manis ya. Oke. Gini nak analogika kita. Semuanya akal kita tidak bisa menerima, tidak sampai di situ ya. Tetapi bagi Allah semuanya sangat mudah. Ya, analogikanya semut ireng. Ireng. Semut apa? Semut apa? Hitam. Semut hitam, semut ireng. Wes. Ya, dengarkan. Anak-anak tahu semut. Semut ini hayhata wahayhata, nggak mungkin bisa melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta. Ini saya analogikan, saya kiaskan dulu. Ya, nanti biar akal kita bisa menerima. Tapi dengan perantara manusia, dengan perantara siapa? Manusia. Semut iki iso pindah tempat dari Surabaya ke Jakarta. Caranya ya apa? BE Wahyu iki tiba-tiba ya mau ke Jakarta, semut iki melaku ngerayap dek kentole. Maksudnya apa iki? Oh, tak sunati kon. Merayap di sakunya ya. Kemudian dia melaksanakan perjalanan lewat pesawat. Jakarta Surabaya itu approximately perkiraan 1 jam. Wes naik pesawat. Akhirnya apa? Semut tadi itu selamat sampai Jakarta. Mungkin apa tidak? Mungkin. Tapi bagi Allah kekuasaannya yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Itu bagi Allah sangat mudah untuk membawa Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha dalam 1 malam. Karena apa? Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril. Anak-anak kalau tahu malaikat Jibril itu seperti apa? Wujud aslinya malaikat Jibril itu sangat besar. Dan kita manusia kalau dianalogikan tadi seperti semut, bahkan bisa lebih kecil dari itu. Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Ini di Al-Quran, di surat An-Najm. Di surat An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Di ayat 13 sampai ayat 15. Saya ulangi lagi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi atau dia Muhammad benar-benar melihat wajah atau wujud asli malaikat Jibril. Menurut riwayat, malaikat Jibril itu besar. Sayapnya ada 600. Satu sayap itu kalau dibentangkan bisa menutupi semua cakrawala yang ada di dunia. Betapa besarnya malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril dalam wujud asli 2 kali. Selebihnya ketika malaikat Jibril turun membawa wahyu itu, bukan wahyu ini loh ya, itu berwujud sahabat Nabi yang bernama
Dihyah radhiyallahu anhu, karena sahabat Nabi ini sahabat paling tampan, namanya Dihyah. Ya. Jadi malaikat Jibril sering menyerupai sahabatnya. Itu dalam riwayat. Ya. Jadi anak-anak, kalau kita tahu wujud asli malaikat Jibril itu luar biasa. Makanya ketika membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, itu sangat mungkin, ya. Dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Ini poin yang pertama yang perlu Pak Amit sampaikan. Kemudian yang kedua, ini kisahnya. Sebelum ada Isra Mi'raj, ini ada dialog yang luar biasa. Dialog antara bumi dan langit. Bisa dialog tak Pak? Bisa. Semua yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini itu bisa berkomunikasi. Kita saja yang tidak bisa memahami. Nah, dalam riwayat di kitab Durratun Nasihin, kitab apa tadi? Kitab Durratun Nasihin, karangan Al-Imam Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khawbi. Siapa namanya? Syekh Utsman bin Hasan. Saya ulang lagi, pengarang kitab Durratun Nasihin namanya Syekh Utsman bin Hasan. Lengkapnya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khawbi. Ya, di kitab itu dijelaskan dialog antara langit dan bumi sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Mereka saling berbangga diri. Bumi berkata kepada langit, "Saya yang lebih mulia daripada engkau wahai langit, karena di bumi Allah ciptakan hamparan laut yang luas, pegunungan yang indah, kemudian pepohonan yang banyak." Apa jawabnya langit? "Akulah yang lebih mulia karena di langit banyak sekali bintang, planet, ada matahari, ada bulan, maka saya yang lebih mulia." Tidak, saya yang lebih mulia. Di bumi ada Baitullah. Di Baitullah tempat tawafnya orang-orang yang soleh, para alim, para ulama, semuanya menziarahi Baitullah. Tidak, kata langit. Di langit ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Dan ini yang terakhir yang membuat langit tidak bisa menjawab. Tidak, wahai langit, di bumi ada satu ciptaan Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Khalilullah, Habibullah, kekasih Allah. Dari situ akhirnya apa? Langit tidak bisa menjawab karena kemuliaan Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Langit ini berdoa, laporan pada Allah supaya Nabi Muhammad dinaikkan ke langit. Dari sinilah akhirnya ada yang namanya Isra Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ayat 1. Dari surat ini nak, ya, dari ayat ini akhirnya apa? Allah
memperjalankan Nabi Muhammad di malam hari untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 1, dan dipertegas di surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 15. Seperti yang Pak Amit sampaikan tadi, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratin muntaha indaha jannatul ma'wa. Sahih Ustaz. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini ada kaitannya antara surat An-Najm dengan surat Al-Isra. Jadi enggak langsung, ya. Nah, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Palestina itu namanya Isra. Naik apa anak-anak? Naik buruk. Buruk itu kecepatannya luar biasa. Namanya saja buruk, albarku, kilat, wes. Jadi hanya seketip mata. Ya. Pak, kalau dalam kuantum fisika, wah iki senengane Pak Arif iki. Kuantum fisika, dalam kecepatan yang luar biasa, tubuh kita kira-kira hancur enggak, Pak? Hancur. Ya, hancur nak. Jadi anak-anak diuncal beban terbus, tubuh kalian bisa lepas semuanya, hancur. Tapi itu tidak, karena itu adalah kekuasaan Allah, ya. Jadi Nabi Muhammad melakukan Isra di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Namanya apa itu? Isra. Setelah di Masjidil Aqsa, sebelum naik ke langit ketujuh ke Sidratil Muntaha, beliau menjadi imam para nabi, imam al-anbiya, sholat di Masjidil Aqsa sebagai imam para nabi. Menurut riwayat, nabi-nabi yang terdahulu semuanya turun di situ, jisman waruhan. Ya, itu riwayat sahih. Setelah beliau menjadi imam di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh. Ya. Satu-satunya manusia yang bisa menembus langit itu adalah Nabi Muhammad. Di surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu la tangfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, kalau kalian ingin menembus langit, silakan kalian tembus. Kalau kalian tidak bisa menembus, kecuali dengan sultan. Artinya apa? Kecuali dengan kekuatan. Nah, di sini Allah memberikan kekuatannya. Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad menuju langit ketujuh. Di langit pertama, langit ini kan bertingkat-tingkat. Sampai berapa tingkatannya? 7. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Ya. Nabi Adam ini julukannya Abul Bashar atau bapaknya menuso kabeh. Ini ada satu riwayat yang jarang diceritakan. Ya, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, beliau bertanya pada Jibril, "Man huwa ya Jibril?" "Huwa Adam." Ya. Beliau adalah Nabi Adam alaihi salam. Ketika, nah ini ada riwayat lagi, Nabi Adam ketika di langit pertama, wa idza nadzara qibala yaminihi bohika. Artinya ketika Nabi Adam melengak, tahu melengak? Melengak itu basa ndi? Melengak bahasa Spanyol, melengos. Ya, menoleh ke arah kanannya. Beliau senyum karena melihat
anak cucunya masuk surga. Wa idza nadzara qibala shimalihi baka. Ketika beliau menoleh ke arah kiri, beliau menangis karena melihat anak cucunya yang ada di neraka. Jadi di dalam perjalanan ini Nabi Muhammad diperlihatkan sesuatu yang gaib. Kemudian naik lagi di tingkatan langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Naik lagi di langit ketiga, beliau dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Naik lagi di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian naik lagi di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Naik lagi di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik lagi sampai di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Abul Anbiya. Siapa itu Abul Anbiya? Nabi Ibrahim. Coba diingat-ingat. Di langit pertama bertemu dengan Nabi siapa? Adam. Di langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Ini nanti ada dialog yang membuat kita terharu, nak. Ya. Di langit keenam ini. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu naik lagi ke Sidratul Muntaha, ujungnya langit. Tidak ada yang bisa menembus langit itu kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ya, sampai situ, nak. Sebelum Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa menemani masuk ke Sidratul Muntaha. Akhirnya apa? Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril menunggu di luar, gak berani malaikat Jibril. Makanya Nabi Muhammad adalah manusia atau makhluk yang paling mulia. Ya. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha, terjadilah dialog antara Allah dan Rasulullah. Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini salam, ya. At-tahiyyat itu salam sejahtera. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab salamnya Allah itu tidak hanya untuk dirinya, tapi ingat kepada umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian seluruh malaikat yang mendengar di sekitar situ menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bergetar semuanya. Inilah keajaiban, the miraculous. Dalam bahasa Inggrisnya the miraculous, keajaiban atau luar biasa. Ya. Kemudian setelah terjadi dialog antara Rasulullah dan Nabi Muhammad, di situ ada perintah sholat. Yang pertama kali Nabi Muhammad menerima perintah sholat berapa rakaat? 50 rakaat. Nah, ini ada dialog yang bikin umat Nabi Muhammad ini terharu, nak. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Nabi turun setelah mendapatkan perintah sholat 50 rakaat. Nabi turun di langit ke-6, ditanya sama Nabi Musa, ya Rasulullah, apa oleh-olehnya? Apa perintahnya dari Allah? Nabi Muhammad menjawab, perintah untuk umatku ya Nabi,
sholat 50 waktu. Kemudian beliau, mat, kalau bosone wong kene, mat Muhammad wes balik mat, gak kuat umatmu sholat 50 waktu. Wes balik mat, jaluk keringanan. Akhirnya apa? Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, melaporkan itu, akhirnya apa? Dapat keringanan, sholatnya menjadi 5 waktu. Kadang-kadang yang 5 waktu saja masih bolong. Sholat subuh gak tadi? Loh kan? Nah, dan Neo dikasih perintah sholat 50 waktu, mencret kamu ya. Tapi yang 5 waktu itu, 1 rakaatnya itu sama dengan sholat 50 waktu. Jadi 5 waktu ini kalau ditotal semuanya sama dengan 50 waktu. Ya. Ini perintah yang luar biasa. Oleh-oleh yang luar biasa yang dibawa Rasulullah untuk umatnya, bukan perintah sembarangan. Karena apa? Semua syariat agama yang diperintahkan untuk umat Rasulullah itu biasanya melalui malaikat Jibril. Contoh haji. Contoh haji itu Jibril memberikan wahyu. Kemudian zakat melalui malaikat Jibril. Kemudian puasa itu juga melalui malaikat Jibril. Tapi untuk perintah yang satu ini, perintah sholat, Allah langsung panggil Nabi Muhammad untuk naik ke atas langit, ke Sidratul Muntaha. Berarti ini adalah perintah yang spesial, ya. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad, umatnya semuanya ini kita bisa berkomunikasi langsung kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dari cerita Isra Mi'raj tadi, anak-anak sebenarnya sudah tahu, membaca sejarahnya tentang Isra Mi'raj. Tapi ada beberapa poin yang perlu kalian ketahui, anak. Bahwasanya peristiwa ini disebut peristiwa yang sangat agung karena di situ ada perintah spesial. Makanya anak-anak, perintah sholat ini bukan perintah sembarangan. Ya, anak-anak yang hari ini tadi pagi tidak sholat subuh, nah ingat-ingat nak ya, ini adalah perintah Allah yang sangat spesial supaya kita ini bisa berdialog langsung kepada Allah. Begitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, sebelum saya memberikan kuis yang terakhir. Ini satu kisah di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ada orang yang hidupnya ini banyak melakukan dosa. Entah dosa apa itu, semuanya pernah dilakukan. Kemaksiatan apapun sudah pernah dilakukan, sehingga suatu saat dia mati. Nah, kemudian orang ini disiksa, nak. Orang ini disiksa di alam kubur. Nabi Isa alaihissalam lewat kuburannya, mendengar jeritan orang ini disiksa oleh Allah. Ya. Kemudian beberapa hari kemudian balik lagi lewat kuburannya orang tadi. Ternyata orang tadi sudah tidak disiksa. Kemudian Nabi Isa bertanya pada Allah, "Kenapa ya Rob, orang yang kemarin saya lewat kuburannya, orang tersebut disiksa tapi hari ini tidak disiksa?" Apa jawab Allah? Ternyata orang ini mempunyai
seorang istri, kemudian istrinya ini melahirkan, punya anak ya, punya anak, anaknya itu di ngajekno, setiap hari diurui moco bismillah. Nah, dari situ akhirnya apa? Azab atau siksa kuburnya orang tuanya ini dihilangkan. Ya. Kata Allah, bagaimana aku bisa menyiksanya di alam kubur sedangkan anaknya setiap saat menyebut namaku. Saya ulang lagi, bagaimana aku menyiksanya di alam kubur sedangkan anaknya selalu menyebut namaku. Menyebut namaku itu baca bismillah. Coba anak-anak baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menjadi penyebab rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik anak-anak, mungkin yang bisa Pak Amin sampaikan itu tidak bisa panjang-panjang, hanya itu yang bisa Pak Amin sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya punya beberapa kuis ya. Yang bisa menjawab kuisnya Pak Amin nanti saya kasih amplop ya. Sudah saya siapkan amplopnya. Oke. Kuis yang pertama. Apa itu Isra Mi'raj? Silakan angkat tangan, maju ke sini. Harus maju. Ya. Ya, maju ke sini. Ya, maju, silakan Naswa, maju. Ya, wes di situ aja. Minta tolong panitia dikasih mic. Ya. Apa itu Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj adalah, yang lainnya dengarkan. Berdiri. Cek dulu. Tes. Oke, yang lainnya dengarkan. Apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad Perjalanan Nabi Muhammad saja ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus kemana? Terus dari Masjidil Aqsa kemana? Ke Siratul Muntaha. Ulangi yang jelas dari awal. Apa ya? Perjalanan Nabi Muhammad Ya. dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Sidratul Muntaha. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian, luar biasa. Oke, lungguh dhisik, nanti amplopnya tak bagikan Kerry ya. Oke, yang kedua, masih ada 4 lagi. Oke. Hafalkan surat Al-Isra ayat 1. Ayo. Loh, kalian gurine sampal kabeh. Surat Al-Isra. Ayo maju. Siapa? Hafalkan surat Al-Isra ayat 1. Ayo, ini dalil adanya Isra Mi'raj ini. Ayo. Hafalkan surat Al-Isra ayat 1. Ayo yang hafal Quran. Nada, mana nada? Ayo rek, mosok sakmene akeh gak ono sing ngapal. Oke, hitungan ketiga kalau ndak ada tak skip. Malah, ayo silahkan berdiri, dikasih mic-nya Mbak. Ya Malah silahkan. Jurinya nanti Pak Ikhul ya. Ayo Malah, Mbak Malah. Ayo silahkan. Bacakan surat Al-Isra ayat 1.
1, 2, 3. Saya skip. Pertanyaan selanjutnya. Coba ceritakan ulang pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi dari langit 1 sampai langit ke-7. Angkat tangan. Pertemuan para nabi. Ayo silakan. Di langit 1 bertemu dengan siapa? Ya, gak apa-apa silakan. Ayo ini kasih mic-nya. Wes, mic-nya Pak Amit. Di langit ke-1 bertemu dengan Adam, Yahya sama Isa, Idris. Idris. Salah. Idris ya. 4 itu Yusuf. Idris. Ini Harun. Musa. Jibril. Kok Jibril? Ibrahim. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya. Siapa nama pengarang kitab Durratun Nasihin? Ya, silakan. Cek. Gak murup. Oke. Syekh Ahmad Hasan bin Asamskiri Al-Hasabawi. Bener Pak? Kurang tepat. Ayo siapa pengarang? Ya silakan berdiri. Saya berdiri. Ya mic-nya. Kasihkan mic-nya. Ayo saya mari. Ayo saya sebelah sini kalau jawab Pak. Ayo. Pengarang kitab Durratun Nasihin. Ayo. Syekh Utsman bin Hasan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke. Pertanyaan yang terakhir ya. Tadi udah ada 3 ya. Tadi tak skip 1. Pertanyaan yang terakhir. Hafalkan surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Ayo. Ada? Surat An-Najm yang terusannya untuk peristiwa Isra Mi'raj. Surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Baca Al-Qur'an. Yang bawa Al-Qur'an boleh buka gak apa-apa, silakan. Ayo. Melayu dhisik. Gak ada. Hitungan sampai ke 5. 1, 2. Oke, saya skip sudah. Ya. Baik, tadi yang bisa menjawab berapa anak tadi? 3. Berdiri semuanya dulu. Berdiri. Ya, berdiri. Silakan maju ke sini dulu. Berdiri. Ya, sini, maju ke sini. Ya. Ayo maju ke sini. Ya, silakan sana gak apa. Sini. Ya. Sama Mas Lukas maju. Ya, sini Mas Lukas. Ya, Mas Lukas sini. Oke, silakan maju sini, maju. Ayo. Dikasihkan dulu sana.
Baik anak-anak, ini teman-teman kalian karena bisa menjawab kuis, kemudian yang satunya ini mewakili Pak Hamid tadi untuk menyampaikan kegiatan atau acara Isra Mi'raj hari ini. Saya kasih apresiasi berupa amplop tabungan, gak tahu isinya berapa, pokoknya diterima ya. Jangan dilihat isinya, lihat yang memberi ya. Lihat Pak Hamid. Bukain kok ning omah, jone kene ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat. Demikian Pak Hamid yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga momentum ini bisa kita peringati untuk evaluasi diri kita ya. Semoga sholat kita kedepannya bisa lebih baik, khususnya untuk anak-anak Arditama. Sholatnya bisa lebih rajin lagi, lebih baiklah lagi, karena sholat tadi itu perintah yang spesial. Alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkap none. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa langsung. Baik anak-anak, kita tutup dengan doa ya. Al-hadhiniyah as-solihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.